Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlailatul Fitria akan sedikit menjelaskan tentang bina. Oke, sebelumnya ada yang tahu apa sih bina itu? Ya, bina merupakan salah satu cabang ilmu shorof yang mengkaji setiap kata yang menjadi struktur kata kerja atau fiil. Nah, struktur yang dimaksud di sini yaitu fa fiil, ain fiil, dan juga lam fiil. Apa sih fa fiil itu? Fa fiil merupakan sebutan bagi huruf yang pertama, sedangkan ain fiil adalah huruf yang kedua, dan lam fiil adalah penyebutan untuk huruf yang ketiga. Begitu teman-teman. Oke, selanjutnya bina dibagi menjadi dua, yaitu bina sahih dan bina mu'tal. Bina sahih merupakan tiap kata yang sudah terbebas dari huruf ilat, dan bina mu'tal kata yang sudah kemasukan huruf ilat baik satu maupun dua. Lalu apa sih huruf ilat itu? Huruf ilat ada tiga, yaitu alif, ya, dan wawu, atau yang biasa disingkat ayu. Oke, selanjutnya bina mu'tal dan bina sahih terbagi lagi. Bina sahih terbagi menjadi tiga, yaitu mahmus, mudho'af, dan salim. Sedangkan bina mu'tal terbagi menjadi empat, yaitu misal, ajwa, nakis, dan lafif. Kalian penasaran? Mari kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama kita akan membahas bina sahih. Bina sahih terdiri menjadi tiga, terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu salim, yang kedua mudho'af, dan yang ketiga mahmus. Kita akan membahas bina mudho'af terlebih dahulu. Mudho'af sendiri artinya double. Yang dimaksud dengan mudho'af di sini yaitu kata kerja yang memiliki dua huruf yang sama. Bina mudho'af terbagi menjadi dua, yaitu mudho'af sulasi dan mudho'af rubai. Mudho'af sulasi terbagi lagi menjadi dua, yaitu mujarad dan mazid. Contohnya yang mujarad nih, farro, asluhu farroro. Farro artinya melarikan diri. Contoh kalimatnya, farro mustariqu min syurti. Seorang pencuri telah melarikan diri dari polisi. Kita fokus pada faroro. Huruf fa di sini berperan sebagai fa fiil, huruf ro yang pertama sebagai ain fiil, dan huruf ro yang kedua berperan sebagai lam fiil. Nah, di sini kan ada ro, di sini kan juga ada ro. Sama kan? Nah, itulah yang dimaksud dengan bina mudho'af, dua huruf yang sama. Begitu pula pada yang mazid. Contohnya, istamarra Utsman wa Aliyu amami. Istamarra asluhu istamroro. Huruf alif, sin, dan ta di sini berperan sebagai zaidah atau tambahan, huruf tambahan. Sedangkan mim berperan sebagai fa fiil, ro sebagai ain fiil, dan ro yang kedua sebagai lam fiil. Itulah yang dimaksud dengan bina, sahih, mudho'af, sulasi, mujarad, dan mazid. Lalu bina sahih, mudho'af, rubai, ada yang tahu? Apa ya kira-kira? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, selanjutnya kita akan membahas bina mahmus, bina sahih yang kedua. Mahmus sendiri merupakan kata kerja yang salah satu hurufnya terdapat huruf hamzah. Letak huruf hamzah inilah yang menjadikan bina mahmus bermacam-macam. Ada tiga ya. Yang pertama mahmus fa, berarti huruf hamzahnya terletak pada fa fiil. Yang kedua mahmus ain, berarti hamzahnya terletak pada ain fiil. Dan yang ketiga mahmus lam, berarti hamzahnya terletak pada lam fiil. Contohnya, amaro toha akhohu, huruf hamzahnya terletak pada fa fiil. Oke, di awal ya. Yang kedua, ro'asa, ro'asa ahi marosan fil madrasati. Ro'asa, huruf hamzahnya terletak pada ain fiil, makanya disebut mahmus ain. Yang ketiga, mala'a, mala'a huda ka'san bila banuna. Huruf hamzahnya terletak pada lam fiil, huruf yang ketiga, makanya disebut mahmus lam. Oke? Oke, yang ketiga kita akan membahas tentang bina salim. Kalau tadi mudho'af itu hurufnya sama atau double, kalau mahmus ada huruf hamzahnya. Nah, kalau salim ini tidak kedua-duanya. Tidak ada huruf hamzah, tidak ada huruf yang sama, juga tidak ada huruf ilat karena tidak sahih. Tapi, kalaupun ada huruf tambahan dan pada huruf tambahan tersebut terdapat huruf ilat maupun huruf hamzah dan tidak mempengaruhi huruf yang asli, maka tetap disebut sebagai bina salim. Contohnya nih, Fataha Muhammadun al-babun. Fataha, fa
Fa di sini berperan sebagai fa fiil, ta-nya sebagai ain fiil, dan ha berperan sebagai lam fiil. Begitu teman-teman. Oke, yang ketiga kita akan membahas tentang bina salim. Kalau tadi mudhoaf itu hurufnya sama atau double. Kalau mahmus ada huruf hamzahnya. Nah, kalau salim ini tidak kedua-duanya. Tidak ada huruf hamzah, tidak ada huruf yang sama, juga tidak ada huruf ilat karena bina sahih. Tapi, kalaupun ada huruf tambahan dan pada huruf tambahan tersebut terdapat huruf ilat maupun huruf hamzah dan tidak mempengaruhi huruf yang asli, maka tetap disebut sebagai bina salim. Contohnya nih, Fataha Muhammadun al-babun. Fataha. Fa di sini berperan sebagai fa fiil, ta-nya sebagai ain fiil, dan ha berperan sebagai lam fiil. Begitu teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas bina mu'tal. Kalau yang pertama tadi bina sahih, yaitu kata yang terbebas dari huruf ilat. Nah, yang kedua ini bina mu'tal, kata yang terdapat atau kemasukan huruf ilat. Huruf ilat tadi ada 3, apa saja? Alif, ya, dan wawu atau disingkat ayu. Oke, sebelum lebih lanjut membahas tentang bina mu'tal, kita pahami dulu ya pengertian dari bina mu'tal. Pengertian bina mu'tal menurut pendapat beberapa para ahli bahasa. Yang pertama, menurut Fadil Ar-Samurrani, bina mu'tal terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, misal. Bina mu'tal bagian misal ini yaitu huruf ilatnya terdapat pada fa fi'il. Oke? Kalau misal terdapat pada fa fi'il, itu menurut pendapat yang pertama, Fadil Al-Samurrani. Yang kedua, ajwab. Huruf ilatnya terdapat pada ain fi'il. Yang ketiga, naqis. Huruf ilatnya terdapat pada lam fi'il. Yang keempat, bina lafif. Kalau bina lafif menurut Fadil Ar-Samurrani ini yaitu terdapat 2 huruf ilat pada kata tersebut. Oke, pendapat yang kedua yaitu Abduh Ar-Rajihi. Menurut beliau, bina misal ini yaitu huruf ilat terdapat pada fa fi'il. Namun ada tambahan diksinya nih. Kalau tadi menurut Fadil Ar-Samurrani kan cuma gitu aja. Bina misal yaitu huruf ilatnya terdapat pada fa fi'il. Sama, kalau Abduh Ar-Raji ini juga berpendapat seperti itu. Namun ada tambahan diksinya yaitu dan yang paling banyak ditemukan yaitu huruf wawu. Sedangkan menurut Abduh Ar-Rajihi bagian yang kedua, ajwaf, itu sama kayak Fadil Ar-Samurrani, yaitu huruf ilatnya terdapat pada ain fi'il. Begitu pula pada nakis dan lafif. Kalau nakis, huruf ilatnya terdapat pada lam fi'il. Kalau lafif terdapat 2 huruf ilat. Kalau pendapat yang pertama dan yang kedua tadi hanya ada perbedaan diksi pada bina misal, nah pendapat yang ketiga dan yang keempat ini sama tapi beda bahasanya saja. Pendapat yang ketiga menurut Awad Muhammad Bahar dan yang keempat menurut Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al-Hamlawi. Menurut yang ketiga, bina misal itu kata yang diawali dengan huruf ilat. Kata yang diawali dengan huruf ilat. Sedangkan menurut pendapat yang keempat yaitu bina misal adalah kata yang fa fi'ilnya berupa huruf ilat. Tahu kan fa fi'il itu apa? Fa fi'il itu huruf yang pertama. Jadi kan kalau diawali sama kata yang pertama sama fa fi'il itu kan sama, beda bahasanya saja. Oke, yang kedua, bina ajwaf. Menurut pendapat yang ketiga yaitu kata yang huruf tengahnya berupa huruf ilat. Sedangkan menurut yang keempat, bina ajwaf yaitu kata yang ain fi'ilnya berupa huruf ilat. Yang ketiga, naqis. Pendapat yang ketiga, kata yang huruf akhirnya berupa huruf ilat. Kalau pendapat yang keempat, naqis yaitu kata yang lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Yang keempat, lafif. Lafif tadi ada 2 ya. Oh, di sini baru dibahas, di sini ada 2. Menurut pendapat yang ketiga, lafif mafruk yaitu kata yang diawali dan diakhiri huruf ilat. Sedangkan menurut pendapat yang keempat, lafif mafruk yaitu kata yang fa fi'il dan lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Sedangkan lafif makrun menurut pendapat yang ketiga yaitu
kata yang huruf tengah dan huruf akhirnya berupa huruf ilat. Kalau pendapat yang keempat, lafif makrun yaitu kata yang ain fiil dan lam fiilnya berupa huruf ilat. Bisa dimengerti? Oke, kesimpulan dari pengertian bina mu'tal tadi yaitu yang pertama, bina misal. Bina misal itu huruf huruf ilatnya terdapat pada fa fiil. Fa fiil. Kalau bina ajwaf, huruf ilatnya terdapat pada ain fiil. Dan kalau bina nakis, huruf ilatnya terdapat pada lam fiil. Nah, ini merupakan ragam dari bina mu'tal. Yang pertama, bina misal. Bina misal ini terbagi menjadi dua, yaitu wawi dan ya'i. Kalau wawi berarti huruf ilatnya berupa huruf wawu. Kalau ya'i berarti berupa huruf ya. Contohnya, yang wawi, wajada as-sobiyul lu'batu bikurbin firashihi. Kita fokus pada wajada. Fa fiilnya berupa huruf apa? Wawu. Makanya disebut sebagai bina misal wawi. Oke, yang kedua, yang ya'i. Ya basal ardu ba'dal qahtit tawil. Ya basa. Ya basa. Huruf awalnya berupa apa? Ya. Makanya disebut sebagai bina misal ya'i. Yang kedua, bina ajwaf. Bina ajwaf juga terbagi menjadi dua, yaitu ajwaf wawi dan ya'i. Kalau yang wawi berarti huruf ilatnya berupa huruf wawu. Kalau ya'i berupa huruf ya. Contohnya, yang wawi, koma asluhu qawama. Contoh kalimatnya, qomat thalibu bidirasatid darsi. Koma ya. Kalau ajwaf itu ain fiilnya berupa huruf ilat. Kita fokus pada ini. Koma asluhu qawama. Nah, huruf yang kedua berupa huruf apa? Wawu, makanya disebut ajwaf wawi. Contohnya yang ajwaf ya'i, berarti ain fiilnya berupa huruf ya ya. Ba'a asluhu baya'a. Oke. Ba'a khalilun at-tufaha fis-suqi. Ini berupa huruf ya. Yang ketiga, bina nakis. Yang wawi, kalau nakis itu lam fiilnya ya yang berupa huruf ilat. Nah, kalau wawi contohnya roja hamdan abuhu fil bait. Roja ini asal katanya rojawa. Kalau yang ya'i, roma sobiyu kurrotan ilal marma. Roma asluhu romaya. Huruf akhirnya berupa huruf ya. Oke, ini ya. Romaya. Sulit. Oke, selanjutnya kita membahas pembagian bina mu'tal yang keempat, yaitu bina lafif. Nah, bina lafif sendiri terbagi menjadi dua, yaitu mafruk dan makrun. Bina lafif makrun yaitu bina lafif yang huruf ilatnya terdapat pada ain fiil dan lam fiil. Contohnya, kawa azizun libasahu. Kawa asluhu kawaya. Yang berperan sebagai ain fiil adalah huruf wawu dan yang sebagai lam fiil adalah ya. Wawu dan ya termasuk huruf ilat. Sedangkan kaf di sini berperan sebagai fa fiil. Yang kedua yaitu bina lafif mafruk. Kalau yang makruk tadi huruf ilatnya ada pada ain dan lam fiil. Kalau yang mafruk huruf ilatnya ada pada fa dan lam fiil. Contohnya, wafa Salmanun ibadahu. Huruf wawu berperan sebagai fa fiil, huruf fa sebagai ain fiil, dan huruf ya sebagai lam fiil. Wawu dan ya merupakan huruf ilat. Baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai bina mu'tal dan bina sahih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Mohon juga koreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok mohon juga koreksi?